Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa minha ayyakunal musdi ilaika zaliman musirran ala zulmi, gitu ya. Dan setengah daripadanya bahwa ada al-musdi, orang yang memberikan kebaikan, ya. Al-musdi itu orang yang memberikan kebaikan ilaika kepada dirimu, zaliman adalah orang yang zalim, musiran yang terus menerus ala zulmi, atas kezalimannya. Kita naik ke satu kata sudah ya, bentar tuh ya, biar nyambung ya. Wa qad yajibu raddu fi masaila wa qad yundabu, gitu. Dan terkadang wajib hukumnya menolak, wajib hukumnya menolak fi masail, pada beberapa masalah. Jadi bab kita wa iyyaka an taksira qalba muslimin bi raddi sani'atihi, dan takutlah engkau, hati-hatilah engkau bahwa engkau patahkan akan hati seorang muslim bi raddi sani'atihi, dengan menolak pemberian kebaikannya. Jadi jangan kita patahkan hati seorang muslim dengan kita tolak kebaikannya, kita tolak pemberiannya, ya, jangan. Tapi waqad yajibur raddu, dan terkadang menjadi wajib hukumnya untuk menolak fi masaila, pada beberapa masalah, gitu ya. Pada beberapa kasus justru kita wajib tolak menolak. Kalau perintahnya jangan nolak, jangan bikin patah hati orang Islam. Tapi pada beberapa masalah terkadang wajib kita tolak, ya, beberapa masalah wajib kita tolak. Waqad yundabu, dan terkadang justru disunahkan, gitu ya. Terkadang wajib untuk menolaknya, terkadang disunahkan untuk menolaknya. Apa saja itu yang diwajibkan atau disunahkan untuk menolaknya? Minha, setengah daripadanya, ayyuhmala ilaika ma ta'lamu au tadhunnu bi alamatin annahu haramun. Yang pertama, bahwa ada ayyuhmala ilaika, bahwa dibawa kepadamu, ya, diberikan kepada dirimu, ma ta'lamu, sesuatu yang kamu ketahui, au tadhunnu, atau kamu duga, ya, kamu sangka, bi alamatin, dengan satu alamat, dengan satu tanda, annahu haramun, bahwasanya pemberian itu barang haram. Seumpama yang kita tahu nih, ada orang mau kasih kita, lalu kita tahu itu yang mau dikasih, atau kamu sangka itu yang mau dikasih, annahu haramun, bahwasanya itu barang haram, ada tandanya gitu, ya, ada tandanya itu barang haram. Orang dikasih motor senang nggak? Yang ngasih bagus nggak? Tanya, nggak ada suratnya. Apa ngapain surat-suratan begitu?
SNK kagak ada, BPKB kagak ada gitu. Belinya di mana? Pakai nanya beli di mana, tinggal pakai gitu. Gitu ya. Nah, tampangnya kita tahu kerjaan dia gitu ya. Dia punya motor nggak punya kunci. Kunci cuma satu tuh yang T itu. Gitu. Kita tahu yang begitu. Kira-kira terima jangan. Ah gitu kan, kita tahu nih ya, yang motor begini kasih, ah gitu. Ada tandanya, ada alamahnya gitu ya, ada tandanya. Bahwasanya ini barang haram nih, tolak. Ah biasa, nggak terima yang kayak begini, gitu. Ya nggak terima. Jangankan ente jual murah, ente bagian nggak mau. Nah, itu. Karena kita tahu tandanya, mau ngapain? Masalahnya gede, barang haram gitu ya, jangan. Jadi kalau ada tanda-tandanya yang kau tahu atau kau duga kepada suatu itu haram, maka menolaknya itu menjadi wajib ya. Kalau menduga jadi sunnah ditolak. Au tuhmala ilaika shadaqatun wajibatun ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalika. Atau yang kedua, dibawa kepada dirimu sedekahun wajibatun, satu sedekah yang wajib. Kita dibawain satu sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Zakat. Ya. Dikasih dianterin zakat kita. Ala dhanni, atas sangkaan atau dugaan annaka bahwasanya dirimu tuh min ahliha, daripada ahli menerima zakat. Ada orang bawain dia zakat wajib. Ya, zakat wajib itu apa? Zakat fitrah atau zakat mal gitu ya. Orang anterin sama kita nih, yang anterin sama kita mikir kita nih orang yang patut untuk menerima zakat. Mungkin dilihat tampang kita tampang fakir kali gitu ya, tampang miskin gitu, atau gharim, atau pokoknya dilihatnya kita ya, atau musabil ya, fisabilillah. Kalau ustadz tuh dai boleh terima zakat ya, masuk asnafnya itu ada satu qaul menyatakan dia termasuk fisabilillah gitu, ada menyatakan begitu, boleh ya. Dia juga ngerasa dia fakir kagak, miskin kagak, mu'alaf bukan, gharim orang yang berutang juga bukan. Gharim kan juga nanti terbagi-bagi tuh, ada yang berutang untuk dirinya ya, ada berutang untuk mengislahkan orang yang bertikai, nanti ada lagi apa namanya amil, bukan amil juga dia ya. Terus mu'alafati qulubuhum, bukan mu'alaf juga gitu ya. Terus dia bukan juga ibnu sabil, fisabilillah juga bukan ya. Ustadz bukan gitu, ngajar kagak, tapi potongan ustadz nih, tapi bukan begitu. Dia ngerasa bukan orang yang pantas untuk menerimanya, tolak deh, maafin pak ya, mungkin yang lain lebih perlu daripada saya, gitu boleh ya, boleh. Atau umpama minasadah ya, para habaib itu kan mereka nggak boleh terima zakat ya, habib ya gitu, nanti mereka tolak tuh gitu ya. Walaupun ada satu pendapat gitu menyatakan ya bahwasanya boleh saja ya para sadah itu mereka tuh menerima zakat gitu, karena kalau dulu ada bagian kepada beliau tuh ada khumus dari ghanimah gitu. Sekarang kan nggak ada ghanimah dengan rampasan. Menurut Abbasnya bilang ini, rasanya masih kurang ada perasaan tega gitu kita untuk memberikan zakat kepada para habaib, karena zakat itu kan termasuk min ausakhin nas, kotoran manusia gitu ya, kotoran. Dulu pernah itu Zainal Hasan ya, atau Zainal Husain gitu makan zakat kurma gitu ya, sama Nabi disuruh ya, jijik mutain gitu, kotoran. Abah dulu punya pendapat, kalaupun memang mesti diberikan gitu, jangan dari kita ya, biar dari zakat Habib lagi gitu, zakat Habib pada Habib gitu, masih Abah bilang masih mending gitu. Kalau dari kita kurang pantas, ini kepada derajat yang tinggi, so Habib tinggi derajatnya, keturunan Rasulullah gitu.
jangan dari harta kita. Seimbang. Dari kalau mau terima juga dari zakatnya Habib lagi. Kalau dari kita dari bagian pos yang lain, jangan dari zakat atau ya hadiah gitu ya. Emang hadiah kita kasih gitu ya, hadiah nih, jangan zakat mereka nggak terima dari kita ya, dari kita lagi ya, tinggi pangkat mereka, hadiah kan kalau ada hadiah gitu ya. Terus kalau orang-orang yang sekira-kira emang nggak pantas untuk menerimanya, merasa bukan mustahik, ya jangan terima. Waduh, ji mumpung nih di orang kaya, tentang orang bagi-bagi zakat ikutan ngantri ya, minta kupon, jangan. Artinya sunnah untuk ditolak. Gimana? Dia kaya banyak masalahnya. Itu mungkin nanti termasuk kepada asnaf, apa dia banyak utangnya ya, atau dia emang ada kalanya kan kategori fakir itu kan ya emang diperlu, bagaimana butuh kasih. Kan ada orang kaya, ada orang bekas kaya, ada orang potongan kaya gitu ya. Potongan dong kaya, potongan ya. Jadi itu sunnah ditolak kalau kita merasa walasta, dan sedangkan kamu itu la walasta wa anta lasta kadzalik, sedangkan engkau bukan ya orang yang pantas untuk menerima zakat itu. Wa minha, dan setengah daripadanya, ayakunal musdi ilaika zaliman musirran ala zulmi, bahwa ada orang yang memberikan kebaikan itu, memberikan kebaikan kepada dirimu itu, zaliman adalah orang yang zalim, musirran yang terus menerus ala zulmi, atas kedolimannya. Kita tahu nih orang yang mau ngasih kita, orang yang bagi kita ini orang yang zalim. Zalim itu kan lawannya adil ya. Kalau adil wada syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempat itu adil. Nah, zalim itu wada syai'in fi ghairi mahallih, orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, orang zalim. Kita tahu nih orang jadi susah gara-gara dia. Dia mau kasih kebaikan sama kita, kayak gitu ya. Kita tahu bagaimana. Wa tahsya idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamilu ilaihi, ya, dan engkau menjadi takut idza qabilta ma'rufahu, yang apabila engkau menerima akan kebaikan orang zalim itu, anna qalbaka, bahwasanya hatimu itu yamilu ilaihi, akan cenderung kepadanya. Nanti hati kita cenderung sama dia. Ada orang zalim, kadang zalim dah pokoknya ya. Zalim kan banyak hal, bisa ngelakin orang, bisa nipu orang, pokoknya zalim kerjaannya. Dikasih hadiah sama kita, sedangkan kita tahu di orang zalimnya terus-terusan, bukan zalim tobat bukan, tapi terus-terusan akan kezalimannya, terus-terusan zalim. Kita tahu orang begitu. Kita berpikir kalau saya terima, saya takut kalau hati saya nanti bakal cenderung sama dia. Ya milu kan cenderung makna gini, seseorang itu dia bakal cenderung cinta gitu ya kepada orang yang berbuat baik kepada dia, gitu. Saya contohin gini, ada orang punya teman, yang satu temennya demen ngajak dia makan, yang satu temennya demen ngintilin dia makan. Kira-kira yang kita senang yang mana? Yang ngajak makan dia demen gitu. Yang ngintilin sih, dia lah gitu. Buntut. Kalau yang suka ngajak makan, nggak ada cariin mana dia orang ini, gitu. Artinya hati kita itu cenderung kepada orang yang berbuat baik sama kita. Nah, khawatir nih kita, yang berbuat baik sama kita, yang sering nyenengin kita, yang sering ngegembirain kita, orang zalim. Kita takut hati kita nanti cenderung sama dia, takut hati kita jadi cinta sama dia. Sedang orang kalau dicinta, kalau udah ngelihat orang dengan ainur ridha gitu, jangankan benernya, salahnya masih dibelain gitu, takutnya gitu. Ente ngapain terima hadiah orang kayak begitu?
emang kenapa sih? Kan semua orang punya kesalahan. Begitu ngomongnya. Emang tidak orang yang salah. Emang itu nggak punya kesalahan. Gitu. Kenapa? Karena dia cenderung hatinya. Dia mandangnya selalu dengan ainur ridha. Akhirnya bela semua. Ya, coba umpama bini kita orang salahin, kira-kira kita bakal dukung orang, dukung bini kita? Dukung bini kita. Orang yang komentarin jadi salah di mata kita. Kenapa? Karena kita cinta bini kita. Begitu. Jadi lah Pak bilang gini, ada orang punya pacar ya, mohon maaf, pacarnya bopeng gitu, perempuan bopengan. Orang tuanya bilangin, kamu kayak nggak ada perempuan yang lain aja yang kayak begitu. Kenapa Bu? Itu perempuan banyak bopengnya gitu. Bu, itu juga bopeng pemantas dia jadi manis. Kenapa bisa begitu? Udah cinta. Ainur ridha tuh nutupin aib orang gitu ya, nutupin aib kepala kita tahu gitu. Nah, gitu. Makanya kalau ada orang cenderung sama orang yang berbuat baik kepada dirinya, sedangkan yang berbuat baik itu orang zalim, khawatir nanti dia jadi ridho sama kezalimannya gitu. Hati-hati. Makanya yang kayak begitu boleh tolak pemberiannya ya, boleh tolak, maafin ya, saya nggak perlu di rumah yang gitu banyak gitu. Nanti dah kalau waktu ya, kalau saya perlu saya ngomong nanti, gitu boleh, tolak pelan-pelan cara halus. Jadi nggak jadi dosa gitu, hati matahin pemberian dia, matahin hatinya gitu, nolak pemberian dia nggak jadi dosa. Sambilan ngasih pelajaran, ngasih tahu kalau dia salah kayak begitu. Ntar kalau ente udah nggak begitu, aneh mau seolah-olah gitu kita ngomong gitu ya, walaupun nggak terang-terangan, kita bilang begitu. Khawatir, takutnya hati kita cenderung sama dia, repot nanti. Jadi dia mau salah mau bener, mau salah mulu juga asal dia berbuat sama kita jadi seneng sama dia. Terus kapan kita bilangin dia kalau gitu? Gitu. Orang kalau disenengin hatinya sama seorang yang zalim sekalipun, gitu, nanti dia mau nasihatin takut gitu. Ya ntar gue nasihatin dia gak ngasih lagi gitu. Nah itu khawatir. Makanya sebelum kepanjangan, sebelum cenderung hati kepadanya, tolak. Autudahinuhu ya, autudahinuhu fid dini, atau bermudahanah kepada orang tersebut pada urusan agama. Khawatir juga mudahanah kita. Mudahanah ini apa namanya? Meremehkan gitu ya, fiddin, urusan agama demi kepentingan dunia. Mudahanah gitu ya. Jadi mudahanah itu maknanya ngeremehin agama ya demi dunia gitu. Kalau bahasa itu dahinu tuh saling minyakin gitu ya, saling minyakin gitu. Jadi ibarat kata kayak orang nih habis mandi lumpur gitu, mandi lumpur. Mungkin kalau lumpurnya depan badan kita gampang bersihin kita. Tapi kalau belakang kan susah. Kira-kira saya yang bersihin. Nah, tolong orang nih kita, tolong gosokin bentaran teman kita, gosokin karena lumpur gosok. Nah, teman kita yang di belakang juga kan susah dia sendiri. Siapa yang gosokin? Kita gantian, namanya saling minyakin tuh. Khawatir kalau umpama kita ini kenal sama orang zalim dan orang zalim seneng ngegirangin kita, seneng ngebahagiain kita. Nanti timbul mudahanahnya. Saling minyakin, contoh gini, ada maling handphone gitu ya, kegep sampai maling motor. Maling handphone ngelihat nih maling motor lagi nyolong, maling motor ngelihat maling handphone lagi nyolong gitu. Kira-kira bakal teriak nggak kedua-duaan? Maling lah gitu. Ada nggak? Begini kita sama kita sama gitu, biar kata dia motor yang satu handphone, dia bilang kita sama. Terus kalau memakai dia bilang kita sama, kira-kira sikapnya bagaimana? Saling begini, nah gitu, saling diam itu maknanya mudahanah
saling menyakin temannya. Nah, khawatir nanti kita timbul begitu. Kita tahu dia zalim, kita tahu kerjaannya haram, tapi lantaran dia senang sering bagi kita, sering bikin berbuat kebaikan kepada kita, khawatir nanti kita begini, udah apa-apa terusin begitu, padahal kerjaannya salah. Paham nggak kira-kira? Atau khawatir ada mudahanah namanya, nanti timbulnya gitu. Selain hati cenderung sama dia, jadi nanti kita mudahanah dalam urusan agama. Udah nggak apa-apa, itu masih begini nih, udah nggak apa-apa, yang penting jangan lupa setiap minggu. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Khawatir kemungkinan itu ada, makanya menolaknya lebih utama. Ya tolak deh, jangan deh, nggak usah deh, gitu ya, tolak. Aw yaghlibu ala dhannika annaka mata qabilta minhu syai'an yasiru bihaitsu la yuqbalu minka ma tulqihi ilaihi minal haqqi. Atau yaghlibu ala dhannika, ya, mengalahkan atas sangkaanmu, anaka bahwasanya dirimu tuh, kita punya sangkaan kalau diri kita nih, anaka bahwasanya dirimu mata qabilta, kapan saja kamu terima minhu dari orang tersebut syai'an akan sesuatu, kita terima dari dia sesuatu, yasiru maka jadilah bihaitsu la yuqbalu minka, ya, sekira-kira tidak diterima dari dirimu matulkihi, apa yang kau sampaikan kepadanya ilahi, ya, apa yang kau menyampaikannya ilahi kepada dirinya minal haqqi, daripada kebenaran. Kalau kita terima dia nih, kita tadi orang zalim, kita terima aja hadiah dia, kita terima barang pemberian dia, kita terima nih, nanti sekira-kira kita mau sampaikan kebenaran sama dia, la yuqbal, dia nggak terima, dia nggak terima. Ya, matulkihi ilaihi minal haq, apa yang kamu sampaikan kepada orang tersebut daripada kebaikan, kebenaran, dia nggak terima. Ente nggak boleh kayak begitu, nggak boleh duitannya diterima juga, begitu bakal jadi begitu. Kalau kita orangnya ngenakin nerima pemberian orang-orang zalim, kapan waktu kita nasihatin dia nggak mempan. Ente ngomong aja, kemarin kemana aja, begitu digituin kita. Jadi salah nggak kita? Salah. Coba kalau kita nasihatin orang yang nggak pernah bagi kita, nggak pernah kita terima kebaikan dia, gampang nggak ngomonginnya? Gampang. Ente nggak sembayang gimana sih ente? Islam bukan ente, bayang dong. Udah tua juga mau ngapain nggak sembayang? Bu mati loh. Enteng ngomong gitu, enteng. Coba umpama yang nggak sembahyang bos kita, gitu ya, yang nggak sembahyang bos kita, yang biasa ngasih persen sama kita persenin mulu gitu, dia nggak sembahyang. Kira-kira kita ngomong, bos nggak sembahyang mati repot gitu, gitu. Kenapa gitu ya segan? Karena kita sering nerima kebaikan dia. Makanya kalau kita tahu ada orang-orang yang kira-kira zalim bakal bagi kita, ketimbang bakal begitu, tolak lebih utama. Nanti patah hatinya, nggak apa-apa, ini terkhusus pada beberapa masalah. Kalau memang orang yang baik, orang soleh, orang mukmin, la taksir, jangan kamu patahin hatinya, jangan. Tapi kalau umpama orang yang zalim kayak gitu, boleh patahin, ngasih pelajaran sama dia, ngasih unjuk bahwasanya dia itu salah gitu. Kalau kita terima-terima mulu, dia nggak akan merasa salahnya. Nanti kita lempengan mau nasihatin dia, jadi nggak enak, segen. Ya, ntar nasihatin dia nggak bagi lagi, ya gitu. Jangan ya. Jadi itu termasuk sebagian kasusnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah selamatin kita dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Wa minha, dan setengah daripadanya pula, anta alama min hali insanin, ya, bahwa kamu mengetahui dari keadaan manusia, anahu, bahwasanya dia yaksidu bisilatihi, punya maksud, punya tujuan dengan kebaikannya, dengan pemberian itu,
idlalaka adalah menyesatkan dirimu an sabilillahi dari jalan Allah Ta'ala. Jadi kita tahu nih dia berbuat baik sama kita karena dia orang punya tujuan. Kita tahu dia orang punya tujuan biar kita sesat. Bimusa'adatihi dengan apa namanya kegembiraan darinya gitu ya, ala batilin atas suatu perbuatan yang batil, au ala tarki hakin atau atas meninggalkan suatu kebenaran. Hati-hati tuh, umpamanya ada orang senang begitu duit tapi dia punya tujuan biar kita jauh dari Allah Ta'ala. Orang bagi-bagi Indomie biar kita sesat dari Allah Ta'ala, tolak yang kayak gitu. Timbang Indomie begitu ya, dikasih apa segala macam duit yang banyak, tiap bulan dibiayain 1 juta setiap bulan, tapi dia punya tujuan biar kita idlal an sabilillah, sesat dari Allah Ta'ala gitu, biar kita nyimpang, biar kita bengkok, tolak tuh gitu ya. Ya kan ada tuh orang-orang kayak gitu ya, dia sengaja bikin kita sesat dari Allah Ta'ala dengan memberikan musaadah gitu ya, kesenangan-kesenangan buat kita gitu. Kamu orang baik ya, suka bagi saya, makanya ikut saya, ikut sama ajaran saya, ikut sama agama saya, itu kan nyesatin namanya. Tolak yang kayak gitu ya, tolak. Jangan diterima aja, nanti kita jadi kegiring sama dia ya, tolak. Wa min hadzal qabili ma ya'khudhuhul qadhiyu wal 'amilu wa ghairuhuma min wulatil umuri minal khosmaini au ahadihima idza tarafa'a ilaihim wa hadza huwa ar-rasyal muharram ya. Wa min hadzal qabil, dan dari arah ini nih, ini dari semacam yang kayak gini, pemberian-pemberian yang kayak tadi itu, ma ya'khudhul qadi, apa yang ditempuhnya oleh seorang qadi, seorang hakim, wal amilu, dan seorang amil yang ngurusin urusan gitu ya, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya, pokoknya siapapun selain hakim dan amil, min wulatil umuri, dari pimpinan-pimpinan wilayah yang punya urusan, siapa aja udah. Kalau emang dia di satu negeri mungkin dia jadi presidennya, apa umpama dia jadi gubernurnya, dari wali kotanya, bahkan camatnya, lurahnya, atau bupatinya, atau tingkat RW atau RT sekalipun gitu. Artinya dari orang-orang yang punya perkara. Kayak kita nih umpama dekat rumah kita, tetangga kita dari ribut-ribut, yang datang siapa? Kan RT, RW gitu yang datang tuh ya, laporan begitu. Nah itu hati tingkat RT lagi. Lalu apa yang terjadi sama dia? Ya, ditempuh jalan seorang hakim, seorang amil, atau selain dari keduanya, dari orang-orang pimpinan wilayah yang punya urusan, minal khosmaini, dari dua orang yang sedang berselisih ya, khosmaini, au ahadihima, atau salah seorang dari keduanya, satu pihak doang ya, idza tarafa'a ilaihim, apabila melapor keduanya kepadanya, yakni kepada orang yang punya urusan itu. Wa hadza huwa ar-rasyal muharramu, dan ini adalah suatu perkara suap yang diharamkan. Lapor duitnya, jangan, hati-hati tuh ya. Makanya banyak kejadian begitu, ada dua orang berseteru masuk sampai pengadilan, dua-duanya bawa duit sama hakim, dua-duanya bawa duit sama hakim, diterima, dua-duanya diterima. Yang menang siapa? Hah? Enggak, di antara dua orang yang bertikai nih, dua-duanya ngelapor sama hakim, dua-duanya ngasih duit, dua-duanya. Kira-kira yang menang siapa? Yang ganyakan, yang kerian duitnya, kayak gitu. Nah, itu namanya ar-rasya ya, dari suapan al-muharram yang haram. Itu nggak boleh. Kita nggak adil namanya gitu. Jangankan tingkat hakim,
Kadang-kadang tingkat RW, tingkat RT bisa begitu tuh. Datang gitu, Pak RW, Pak RT ini begini nih, ini ada hadiah dikit nih. Tapi tolongnya nih jangan di ini nih, itu orang nggak bagus tuh, dia zalim tuh, ngomongin dia zalim. Nanti dari pihak sebelah ngomong lagi, mohon maaf, saya bukan apa, saya nggak punya duit. Saya pengen girangin Pak RW juga, cuma saya nggak punya duit. Saya tahu dia masih banyak kan, makanya cari duit yang benar. Gitu. Kemana adilnya nih RW? Yang menang siapa? Yang banyak kan ngasihnya. Nah, ini termasuk ar-rasyal muharram, hati-hati. Dituntut nanti kita. Dituntut kita. Iya, sudah jadian. Iya, dituntut. Makanya tuh lahannya, lahan basah yang bukan air tuh, minyak. Kalau kepleset jadi ledak begitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita anggap sepele perkara-perkara dunia. Tobatnya gampang. Kalau kagak kan repot. Urusan tobat itu kan hukukul adami, hukum hak manusia gitu, susah. Nggak cukup ada istighfar 1.000.000 kali, nggak cukup. Kalau 2 juta kali agak cukup juga. Ada orang nyangkut hak-hak manusia dalam urusan zalimnya, mau nggak mau dia mesti ganti, balikin apa yang sudah diambil daripada orang lain. Kalau enggak ya nggak cukup. Seumpama ada orang minjem duit 1 juta sama temennya nih, terus diistighfar sama Allah Ta'ala 1 juta kali, lunas gak kira-kira? Hah? Kagak. Balikin dulu. Kalau umpama minjem 1 juta, istighfar 1 juta jadi lunas, toh gitu kemarin 10 juta. Begitu, nggak begitu. Ada hak-hak manusia itu yang mesti dirapikan dulu. Nggak cukup 3, nggak cukup menyesal, nggak cukup narik diri, nggak cukup azam biar nggak balik lagi ngerjain hal itu. Mesti ada yang keempat, apa? Raddul mazlum, dibalikin orang-orang yang dizalimin dia. Barang-barang orang yang dizalimin balikin dulu. 4 tuh kalau urusan namanya hukukul adami, 4 syaratnya. Nggak semudah itu, susah. Apalagi kalau sampai kita sebagai hakim, orang yang dianggap bijaksana ternyata menyalahkan orang yang benar. Orang yang benar tuh kadang-kadang tuh kalau dalam urusan terhimpit begini, ya dia jadi bingung. Udah bener dia aslinya, duit nggak punya, tersuduti, sedangkan yang sebelahnya yang salah, yang zalim, duitnya banyak, temennya banyak, hakim ngedukung dia lagi gitu. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah selamatin kita dari yang kayak begitu tuh. Repot, ngeri. Ya, jadi termasuk apa? Ar-rasyal muharramu, ya, suapan yang haram. Walahu tatimmatun madzukuratun fi mawadhiha, dan perkara itu walahu, bagi lahu itu bagi rasyal muharram, ya, perkara suap yang haram itu tatimmatun, ada penyempurnanya, madzukuratun yang tersebut fi mawadhiha, di dalam tempat-tempatnya. Artinya nanti ada bab khusus tuh, ya, di kitab yang mutawalat, yang panjang-panjang, yang besar-besar, yang gede-gede itu kitab yang tebal-tebal, itu nanti ada bahasan-bahasan khusus untuk membahas apa? Membahas masalah suap-suapan yang haram itu, ada ya bahasan khusus. Fa'alaika, maka musti atas dirimu birraddi, dengan menolak fi jami'i hadhil masailil madzukurati, pada sekalian masalah-masalah yang tersebut ini. Jadi kalau sampai pada masalah yang tadi itu dari awal, ya, umpama kita tahu yang ngasih kita barang-barang haram, tolak, atau sangka kita kepada barang haram, tolak, atau datang zakat wajib kepada kita sedangkan kita bukan orang yang pantas atau layak menerima zakat, jangan menerima aja, tolak. Jangan dikata haji mumpung nih, ya, rezeki anak soleh nih, ya, bukan anak soleh, kita tolak gitu ya. Atau kita tahu kepada sesuatu yang sekira-kira kalau kita terima pemberian dia nanti bakal cenderung hati dia sama hati kita sama dia, sedangkan dia orang yang zalim, repot, tolak
gitu. Khawatir nanti kita jadi membenarkan kesalahan-kesalahan orang yang itu. Tolak, khawatir gitu ya, tolak. Jadi jangan sampai nanti kejadian sama kita kayak begini kita senang malah terima, wah ini dia orang baik. Jangan ya, hati-hati. Takutnya hati kita cenderung sama dia, nanti akhirnya kita gelap daripada kezaliman, gelap. Ini nggak tahu dia orang zalim. Ane sih ini tutup mata deh, yang penting kebaikannya nggak putus. Itu nggak boleh gitu. Itu mudahanah namanya. Ya, ngeremehin agama demi memperoleh dunia. Jadi salah nanti urusan. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perkara-perkara yang buruk-buruk ini ya. Wa iyyaka anta da'wa ala nafsika au ala waladika au ala malika au ala ahadin minal muslimina wa in dalamaka, dan takutlah engkau anta da'wa ala ya, kalau ada dua, ada yada'u ila, ada yada'u ala. Kalau yada'u ila ngedoain, kalau yada'u ala nyumpain gitu ya. Nyumpain kan doa juga, cuman yang jelek gitu ya, nyumpain cuman yang jelek. Maka dikatakan takutlah engkau bahwa engkau sumpahin gitu ya, engkau sumpahin ala nafsika atas dirimu, au ala waladika atau engkau sumpahin atas anakmu. Disumpahnya maknanya doa yang jelek gitu ya. Au ala malika atau atas hartamu, au ala ahadin minal muslimin atau nyumpahin atas seseorang dari orang-orang Islam. Jangan tuh kita sumpahin tuh, sumpahin diri kita, dasar diri yang bodoh, diri yang tolol, jangan, nggak boleh gitu ya. Diri yang suka bawa sial, nggak boleh ngomong kayak gitu ya, nggak boleh, jangan. Atau disumpahin anaknya ya, main mulu loh, tubruk motor terlagi, itu jangan, itu nyumpahin, jangan kayak gitu, nggak boleh kita ya. Jangan nyumpahin diri sendiri, jangan nyumpahin anak. Atau ala malika, atau dia nyumpahin hartanya gitu ya, hartanya, ini hartanya bikin susah aja nih, biar hilang dia makan api umpama gitu ya. Jangan juga, jangan. Au ala ahadin minal muslimin, atau atas seseorang minal muslimin dari orang Islam ya, nggak boleh juga, jangan nyumpahin orang Islam, jangan nyumpahin orang Islam gitu ya. Biar mampus serempet becaan gitu, jangan ya, jangan. Wa in maka sekalipun dia berbuat zalim kepada dirimu, sekalipun dia berbuat zalim kepada diri kita, jangan disumpahin ya, jangan kita sumpahin ini, jangan. Ini kan agama ya. Al-Habib Abdullah Haddad, beliau dengan keapikan gitu ya, dengan ya ketinggian pandangan diri beliau ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang waliullah minal auliyaillah gitu ya, tinggi pandangannya gitu ya. Sebagian lah pernah cerita, ada orang gitu ya, dilihat tuh di sungai yang besar di atas kapal, itu mereka senang joget-joget, minum-minum gitu ya, joget-joget, minum-minum di atas kapal. Semuanya itu kapal semua kayak begitu semua. Ada seorang waliullah di pinggir sungai itu ngeliatin, dia angkat tangannya gitu, katanya, Allahumma farrihum fil akhirati kama farahtahum fid dunya. Ya Allah, girangin orang-orang di akhirat sebagaimana kau girangin mereka di dunia. Itu sebab doa tu wali itu orang sekapal-kapal itu semua yang pada joget, pada mabuk, pada minum, berkat doa tu wali tobat semuanya Allah Ta'ala gitu, tobat semuanya. Kalau yang hatinya nggak lembut begitu,
ngelihat orang atas kapal pada joget, pada minum gitu ya, doanya gimana kira-kira? Mudah-mudahan tuh kapal tenggelam semua ya begitu. Kan lain tuh orang yang hatinya lembut sama yang keras gitu. Ya makanya yang bagus gimana? Ya jangan nyumpain orang. Yang bagus doain biar dapat kebaikan. Nah gitu, doain biar dapat kebaikan. Nah, itu kan namanya ada keutamaan. Dulu tuh Nabi lagi di Taif, lagi dakwah, Nabi ditimpuk, kena Nabi nih pelipisnya berdarah. Yang gergetan malaikat bumi nyamperin Rasulullah, ya Rasulullah, ya pilih olehmu mana gunung yang gede. Buat apa malaikat? Saya mau timpa tuh orang-orang Taif yang pada zalim pada engkau. Jangan. Kenapa sebab jangan? Ini kelembutan Rasulullah. Mereka kayak begitu cuman lantaran belum tahu siapa saya gitu. Saya masih mengharapkan keimanan mereka. Walhasil gini hari Taif nih, semua masyarakat beriman sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Coba kalau sumpama dulu Nabi cara adatnya kayak kita kita timpuk orang, dikatain orang perang kampung gitu. Begitu. Timpa orang-orang Taif, mungkin yang beriman sedikit gini hari gitu, tapi karena Nabi pengen ada dari mereka tuh orang yang beriman dengan Rasulnya. Jangan malaikat, jangan ditimpain ntar pada mati, akhirnya anak cucu mereka nggak kenal yang siapa yang bagus yang jelek. Walhasil akhlak Rasulullah kayak begitu, bagus akhlaknya, nggak mau timpain. Sekarang orang Taif orang yang beriman oleh Allah Ta'ala Rasulnya gitu. Jadi ada kalanya kelembutan diperlukan gitu. Nggak mesti semua yang kayak begini mesti kita sumpahin, kita laknat, jangan.